Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Setelah di hari Rabu kemarin, kita menerima abu di dahi kita sebagai lambang pertobatan dan sebagai awal bagi kita memasuki masa puasa, masa Prapaskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau berbicara tentang bacaan Injil hari ini, tentang puasa dan pencobaan Yesus di padang gurun, saya jadi teringat tentang lagu yang judulnya Dulu Yesus Berpuasa. Lagunya begini. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya. Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Satu bait saja ya saya bernyanyi, karena saya tahu pasti Bapak dan Ibu tahu kelanjutan bait 2 dan ketiganya. Saya juga jadi teringat dulu waktu saya sekolah. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan. Tuliskan 3 pencobaan Yesus. Kalau saya bingung menjawab, saya bernyanyi di hati. Dan saya pasti bisa menjawab pertanyaan itu. Pertama, mengubah batu menjadi roti. Kedua, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, lalu disuruh menjatuhkan diri ke bawah. Maka malaikat akan menangkap Yesus. Ketiga, Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi dan diperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu menyuruh Yesus untuk menyembah iblis. Kalau saya ingat lagu itu, saya pasti akan bisa menjawab pertanyaan semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya mulai renungan ini, saya ingin bertanya dahulu. Siapa penonton saya ini yang hari Rabu Abu kemarin berpuasa? Siapa yang hari Jumat berpantang? Siapa yang punya niat hari Jumat Prapaskah ini ingin lebih rajin ikut jalan salib, lebih rajin berdoa, lebih banyak bersedekah pada Minggu Prapaskah ini? Coba tunjuk tangan. Sekarang turunkan. Walaupun saya tidak bisa melihat siapa yang tunjuk tangan, tapi saya bisa merasakan. Pasti tadi ada yang tunjuk tangan. Ada juga yang mau tunjuk tangan, tapi dalam hati mengatakan, ngapain sih? Aneh banget. Masa tunjuk tangan sambil nonton YouTube? Ngapain hayo saya suruh tunjuk tangan? Berhubung Rabu Abu kemarin saya tidak membuat renungan, saya ingin mengetes apakah saudara-saudari yang terkasih penonton saya ini ibadat atau misa tidak di hari Rabu Abu kemarin. Mendengarkan tidak bacaan Injil pada hari Rabu Abu kemarin? Kemarin Injil mengatakan bahwa saat kamu melakukan kewajiban agamamu, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, janganlah memperlihatkan itu semua di hadapan semua orang, tetapi lakukanlah sembunyi-sembunyi. Sebab Bapamu di surga telah melihat itu semua. Jadi, kalau ada orang bertanya,
Hari ini puasa nggak? Beribadat nggak? Berdoa atau sedekah nggak? Jangan ngaku. Jangan sampai kita sombong dan ingin dipuji, ingin dilihat lebih suci. Jangan seperti orang munafik, karena semua itu urusan kita sama Tuhan. Jadi cukup kita yang tahu dengan Tuhan. Kembali ke bacaan Injil hari ini tentang puasa dan pencobaan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pernah nggak sih kalau kita memperhatikan bahwa kita kalau mau berpuasa pasti ada aja godaannya. Dan nggak ada puasa yang mulus-mulus saja. Pasti ada aja yang nawarin makan, bikin marah, dan bikin batal puasa kita. Kalau mau mulus dan nggak tergoda sih, solusinya cuma satu. Tidur sepanjang hari. Atau lakukan aktivitas yang tidak menguras fisik. Atau kata lainnya, malas-malasan saja di rumah. Waktu jadi nggak berasa, tahu-tahu udah sore, terus kita tinggal buka puasa. Tapi itu kan semua sulit, karena kita tetap harus bekerja atau bersekolah atau kuliah untuk anak-anak. Godaan itulah yang dialami Yesus. Dia lebih ekstrim lagi berpuasa. 40 hari tanpa makan, tanpa minum, di padang gurun yang pasti panas sekali. Coba sekarang, siapa yang kuat berpuasa seperti itu? Untungnya, Yesus kuat dan tidak tergoda. Bayangkan, kalau seandainya saja dia tergoda. Atau akhirnya dia menyembah iblis untuk mendapatkan kerajaan dunia ini. Bisa jadi sekarang kita bukan pengikut Kristus, tapi kita pengikut iblis. Kita tidak punya role model atau teladan yang baik dalam menjalani masa puasa ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang godaan dan pencobaan Yesus ini, bisa kita kaitkan dengan pencobaan pada kehidupan kita sekarang ini. Tentu saja pencobaan itu berubah dan berevolusi sesuai dengan zaman modern saat ini. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Dapat dimaknai sebagai pencobaan tentang perut, pencobaan tentang makanan. Bukan hanya tentang makanan ya, tapi juga tentang kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, dan papan. Siapa sih di sini pingin kelaparan? Orang pasti mengutamakan perutnya terlebih dahulu, keluarganya dahulu. Bahkan kalau kita punya uang, pasti kita akan lebih memilih makan yang enak, mahal, dan mewah dibandingkan makanan yang biasa-biasa saja rasanya. Kalau seandainya kita miskin, di tengah orang miskin, cuman punya satu nasi bungkus, kita pasti akan memilih makan sendiri. Nggak akan bagi-bagi. Takutnya nggak cukup buat kita sendiri. Kalaupun mau bagi, pasti kita bagi ke keluarga kita. Apalagi ngasih nasi bungkusnya ke orang. Nggak ada yang lebih milih mati kelaparan demi orang lain. Begitupun dengan sandang dan papan kita. Biasanya orang beri baju dan rumah yang mewah. Tujuannya untuk apa? Agar dilihat orang. Tapi kalau ada orang yang sederhana, makanan, pakaian, rumahnya biasa saja. Yang penting ada, yang penting bisa makan, nggak telanjang,
yang penting ada tempat tinggal. Berarti dia tidak tergoda oleh godaan pertama ini. Kedua, melompat dari gedung tinggi. Maka malaikat akan menangkap. Makna dari pencobaan ini adalah pencobaan tentang kekuasaan. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau kita punya kuasa seperti Yesus, kalau kita melompat pasti akan ada malaikat yang menangkap. Apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita bukan hanya melompat, malah kita nyuruh-nyuruh malaikat itu untuk terbangin kita ke sana kemari. Begitupun kalau kita punya kuasa, menjadi pejabat, penguasa, pengusaha, dan sebagainya. Hendaknya kita menggunakan kekuasaan itu bukan untuk menindas orang, menunjukkan ke orang bahwa kita punya power untuk mempersulit orang lain. Tapi kekuasaan itu hendaknya kita gunakan untuk membantu sesama kita. Ketiga, iblis akan memberikan dunia ini, kerajaan di dunia, asal Yesus mau menyembah iblis. Pencobaan ini bermakna sebagai pencobaan tentang harta duniawi atau kekayaan atau pencobaan uang. Ini yang paling sulit karena kebanyakan orang pasti hijau matanya kalau lihat uang. Dan inilah yang menyebabkan banyak sekali korupsi di dunia ini, di negara kita ini. Semua berlomba-lomba mencari uang atau menjadi budak uang untuk dapat membeli kerajaan dunia. Dan biasanya kalau kita sudah bisa membeli kerajaan dunia, biasanya kita mengajak keluarga atau kerabat dekat kita untuk ikut dan tinggal di kerajaan kita. Dan itulah yang disebut nepotisme. Saya tidak bilang kita tidak boleh mencari uang. Kita harus mencari uang. Tapi jangan terlalu ambisi. Semua ingin diambil. Bahkan melakukan berbagai cara yang tidak halal. Kita juga jangan ngatain, orang itu korup, orang yang ini korup. Mungkin kita belum mendapatkan kesempatannya saja. Bayangkan kalau kita sendiri berada di posisi itu, ditawari segepok atau sekoper uang. Akan kita ambil nggak tuh uang? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diberi pencobaan seperti 3 pencobaan tersebut tentang kebutuhan pokok, kekuasaan, dan harta duniawi, mungkin kita semua tidak akan lolos dan pasti akan jatuh ke dalam dosa. Dan iblis pasti selalu punya cara untuk mencobai kita. Makanya kita selalu dianjurkan untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Kita dianjurkan untuk tidak berkumpul dan tidak berteman dengan orang yang hedon seperti itu. Hidup biasa-biasa saja, sederhana saja. Dan walaupun kita digoda oleh pencobaan seperti itu, hendaknya kita melihat lagi perjuangan Yesus dalam berpuasa. Hendaknya kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Bahwa kalau Yesus bisa melewati semuanya itu, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus juga harus bisa melewati itu semua. Atau setidaknya kita berjuang sampai akhir untuk melewati itu semua. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah hari ini kita lebih mengimani Kristus, meneladan Kristus, khususnya di masa Prapaskah ini.
masa pertobatan, masa puasa dan pantang ini. Marilah kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan marilah kita memohon bantuan Tuhan agar kita semakin mampu melewati semua tantangan dan pencobaan yang diberikan kepada kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.